Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi surat kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Anak-anak, yang pertama kita mencoba untuk menyimpulkan isi surat pribadi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan isi surat pribadi yang pertama yaitu kalian baca surat pribadi tersebut. Kemudian setelah dibaca kalian cermati isi surat. Bagaimana isi suratnya? Ya. Kemudian dalam isi yang ketiga, dalam isi surat tersebut kita coba untuk menemukan kabar, menemukan keperluan dari si penulis surat itu. Jadi keperluannya apa dalam isi surat itu? Itu merupakan bahan yang bisa kalian jadikan atau bahan yang bisa kalian simpulkan. Kemudian yang keempat, membuat simpulan berkaitan dengan yang tadi, yang nomor 3 tadi, berkaitan dengan kabar, keperluan. Ini biasanya keperluan itu merupakan alasan dari si penulis surat untuk menulis surat, ya. Jadi membuat simpulan berkaitan dengan kabar dan keperluan dari penulis surat yang merupakan alasan menulisnya. Kemudian ketika membuat ini menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi buat simpulannya menggunakan bahasa sendiri. Baik, itu tadi menyimpulkan isi surat pribadi. Yang berikutnya adalah menyimpulkan isi surat dinas. Yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu membaca surat dinas, kemudian mencermati isi dari surat dinas tersebut. Yang ketiga, mencoba menemukan apakah ada permintaan di situ atau menemukan keperluan atau permohonan yang ada dalam isi surat dinas. Jadi apa yang ada dalam isi surat dinas ini kita kalau sudah menemukannya, apakah itu permintaan, apakah keperluan atau permohonan, kemudian kita bisa membuat simpulan berkaitan dengan permintaan, keperluan atau permohonan dalam surat dinas tadi dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, dengan begitu kita sudah bisa membuat simpulan berkaitan dengan surat dinas. Anak-anak, di sini kita akan coba belajar menyimpulkan. Di sini Ibu akan contohkan satu saja. Kita coba menyimpulkan surat pribadi, ya. Di sini ada surat pribadi. Isi yang ada di sini ada di paragraf. Ada di 2 paragraf ini. Dari 2 paragraf ini kita bisa buat simpulan. Kira-kira apa sih yang ditulis oleh Viola untuk Ozzy? Nah, Ozzy, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Nah, dari 2 paragraf ini kita bisa menyimpulkan seperti ini. Bisa kalian gunakan dengan bahasa kalian sendiri. Kira-kira apa sih yang ditulis oleh Viola? Jadi Viola itu menanyakan kabar Ozzy berkaitan dengan kabar adanya bencana asap di daerah Ozzy. Viola berencana mengunjungi Ozzy karena ia diajak ayahnya yang akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di daerah Ozzy. Dia akan mengunjungi Ozzy jika ada waktu luang. Nah, itu tadi contoh simpulan dari sebuah surat pribadi. Kalau surat dinas intinya sama. Yang kalian perhatikan adalah isi dari surat dinas itu, kemudian maksudnya apa? Nah, itulah yang kalian simpulkan dari surat dinas.
Itu ya. Jadi di sini Ibu hanya memberikan contoh satu, yaitu surat pribadi. Kemudian simpulnya seperti ini. Baik anak-anak, semoga yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa memahami isi dari surat dinas dengan menyimpulkannya. Kira-kira isinya tentang apa surat tersebut, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.